Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. ثم إلى أرواح ولي البلد الأحباب المصاد وشكر وشعر والسجاب وزير جميع إخوانهم جعفر والسجاب وسلم وسير إبراهيم والسجاب ووالدنا لكم وواتنا ووالدكم وأموات المسلمين ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في بناء هذا المسجد وفي بناء هذا المعهد ونتغشاهم برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذا رواتب الصلاة والضحى, dan juga disunnahkan salat rawatib, yaitu qabliyah atau ba'diyah, wadduha, dan salat duha. Salat rawatib juga dikenal sebagai salat raghaib. Salat rawatib dibagi dua, ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Yang muakkadah yaitu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam keadaan ada di kota maupun Nabi musafir keluar kota. Artinya salat ini belum pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 salat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama, raka'atani qabla subhi, 2 rakaat, ada 10 rakaat ya. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat duhur. Qabliyatul duhur 2 rakaat. Berapa berarti? 4 rakaat. Yang ketiga, 2 rakaat setelah sholat duhur. 6 rakaat. Yang keempat adalah 2 rakaat setelah sholat maghrib. 8 rakaat. Yang kelima, 2 rakaat setelah sholat isya. 10 rakaat. Ini belum pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau kita meninggalkan, kena menen. Lawang Rasulullah nggak pernah meninggalkan, kok kita menganggap remeh. Adapun yang tidak muakkadah, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidak melakukan, tapi sering melakukan.
Bukan gak melakukan sama sekali, kadang-kadang Nabi meninggalkan, tapi sering Nabi melakukan. Kalau tadi 10, kalau sekarang 12. Pertama 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Artinya yang 2 rakaat sebelum zuhur itu belum pernah ditinggalkan oleh Nabi, ditambahi 2 rakaat kadang-kadang Nabi melakukan, yaitu 4 rakaat. Kadang-kadang Nabi sholat sebelum zuhur itu qobliyatul zuhur 4 rakaat, tapi yang 2 rakaat belum pernah ditinggalkan oleh Nabi. Berarti berapa kalau tambah tadi? 12 ya. 2 rakaat setelah zuhur tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, tapi kadang-kadang ditambahi oleh Nabi 2 rakaat setelah zuhur. Jadi Nabi kadang-kadang 4 rakaat setelah zuhur. Tapi yang 2 rakaat belum pernah ditinggalkan oleh Nabi. Berarti tambah berapa tadi? 14. 4 rakaat sebelum sholat asar. Berarti berapa? 18. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Berarti berapa? 20. 2 rakaat sebelum sholat isya. Berarti 22. Kadang-kadang Nabi itu sholat qobliyah dan ba'diyah 22. Tapi yang 10 belum pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? 42. 22 kadang-kadang Nabi melakukan 22. Tapi yang 10 belum pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nah, sekarang kita mau mempelajari apa saja pahalanya supaya kita tertarik. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat yang ringan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi 2 rakaat ini pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu adalah lebih baik, kata Nabi, daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya, kalau kita memiliki dunia dan seisinya, kemudian itu semuanya milik kita dan kita sedekahkan, kita bisa bayangkan nilainya seberapa. Insya Allah kita akan menjadi manusia paling dermawan selama-lamanya. Tapi amalan yang demikian itu di sisi Allah, Allah lebih cinta dari hambanya melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum sholat fajar. Kita bisa bayangkan, bisa menguasai dunia seisinya perlu berapa tahun kalau kita ini bekerja. Kalau umurnya kita ini 1000 tahun, menguasai separuh dunia belum tentu. 1/4 juga enggak mesti. 10% itu pun jauh.
Tapi kalau sholat 2 rakaat sebelum fajar ini kita lakukan, di sisi Allah kita itu lebih mulia daripada orang yang bekerja sekian lama sampai memiliki dunia semuanya dan disedekahkan. Allahu Akbar. Di dunia seisinya itu begini. Tanah ini semuanya milik kita, sak donya ini. Rumah-rumah ini kita sewakan sama orang. Orang yang hidup ini adalah budak-budak. Hewan yang hidup adalah piaraan kita. Tanaman yang ada adalah milik kita. Tambang emas, perak, berlian, mutiara yang ada di lautan, ikan yang ada di lautan, milik kita semuanya. Sabiro giro-giro. Kemudian kita sedekahkan semuanya. Hebat. Kita setiap hari bisa mendapatkan pahala lebih daripada itu, asal setiap hari jangan melupakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lihat bagaimana Allah kalau memberikan pahala untuk umat Muhammad. Nah, jangan ditinggalkan. Kita punya 1 juta aja masih lama. Mau sedekah 1 juta, enggak, jarang orang Pasuruan. 1 juta, jarang. 100.000 itu sedikit. Yang banyak 100 rupiah. Yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan huma ahabbu ilayya min humrin na'am. Salat 2 rakaat sebelum subuh ini adalah lebih aku cintai daripada memiliki kendaraan yang istimewa. Ketika itu di zaman Nabi adalah unta merah. Unta merah itu Mercy-nya orang sekarang, kendaraan yang paling istimewa. Kita punya sepeda motor aja udah bangga. Kita bisa bayangkan kalau rumahnya setiap kita ini ada Mercy semuanya. Kata Nabi, sholat 2 rakaat sebelum subuh ini aku lebih senangi, aku lebih cintai daripada memiliki kendaraan yang istimewa. Apa yang dibaca? Ada 3 riwayat setelah surat Al-Fatihah yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama. Yang kedua setelah surat Al-Fatihah yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad. Riwayat yang kedua setelah surat Al-Fatihah yang dibaca amanna billah wa ma unzila ilaina, dan seterusnya daripada surat Al-Imran. Yang kedua, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhirih. Riwayat yang ketiga membaca surat Alam Nashrah, dan setelah di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada riwayat begini, man qara'a alam wa alam salima minal alam. Di dalam athar dikatakan begitu, siapa orang membaca setelah di sholat 2 rakaat sebelum fajar Alam Nashrah, yang kedua Alam Taroh, maka dia dikatakan salima, selamat daripada alam penyakit, insyaallah sehat.
Sebagian ulama menyatakan kalau membaca 2 ayat masih dikatakan ringan, kan disunahkan ringan. Setelah surat Al-Fatihah membaca Alam Nashrah dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun misalnya. Yang kedua setelah surat Al-Fatihah membaca Qul Huwallahu Ahad dan Alam Tara. Itu masih dikatakan khafifatain, masih ringan. Yang kedua yaitu salat sebelum duhur dan setelah duhur. Kata Nabi SAW, man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa orang yang menjaga, artinya tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan sholat 4 rakaat setelah duhur, maka dia akan diharamkan jasadnya tersentuh dari neraka. Kita semuanya dengarkan neraka aja udah ngeri, apalagi menyaksikan. Caranya untuk selamat dari neraka, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur jangan ditinggalkan. Empat rakaat sebelum sholat asar. Nabi SAW bersabda, man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri lam tamassahun nar. Siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum salat asar, tidak disentuh jasadnya oleh neraka Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi mendoakan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah orang yang sholat 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat asar. Sholat setelah maghrib 2 rakaat itu adalah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau kita mau menambahi sampai 6 rakaat, dengarkan baik-baik ini. Nabi menyatakan, man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib la yatakallamu bainahunna bi syai'in illa bi dzikrillah adalna lahu ibadati 12 sanah. Siapa orang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, tidak berbicara urusan dunia, tidak berbicara urusan yang lainnya, di antara melaksanakan 6 rakaat tadi itu, kecuali untuk berzikir kepada Allah, maka ibadah yang singkat itu sebanding dengan pahala ibadah selama 12 tahun. 12 tahun kita ibadah penuh sama dengan 6 rakaat kita lakukan ketika setelah sholat maghrib, tapi dengan catatan ojo ngomong urusan dunya. Boleh mengucap tapi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, la yatakallamu bainahuma bisu, tidak berbicara dengan ucapan yang jelek. Kemudian setelah sholat isya, Nabi SAW dikatakan oleh Abu Hurairah, man shalla fi yaumin thintai asyarata raka'ah bunya lahu baitun fil jannah. Siapa orang menjaga
Sholat setiap harinya 12 rakaat, dia akan dibangunkan rumah mewah ada di surga. Bukan rumah sederhana kalau di surga. Rumah sederhana nggak ada, SS itu ada di dunia aja, sangat sederhana. Di surga istimewa, punya villa sampean di sana, punya istana. Asal dijaga setiap harinya 12 rakaat ini. Pertama 2 rakaat sebelum sholat fajar tadi. Kedua 2 rakaat sebelum sholat duhur. 2 rakaat setelah sholat duhur. Ada riwayat si Abu Hurairah ragu. Dan juga 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, punya rumah sampean di surga. Begitu banyak pahalanya sholat tadi itu, maka bisa dipastikan orang yang tidak menjaga sholat yang udah diterangkan tadi itu nanti nyesel di hari kiamat. Kenapa? Teman-temannya dapat istimewa, dia nggak dapat apa-apa. Sekalipun masuk surga nyesel. Kata Nabi, ada orang penghuni surga itu yang kecewa. Model kan? Masuk surga masih kecewa. La yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat fid dunya lam yadhkurillaha ta'ala fiha. Tidak menyesal orang yang ada di surga kecuali karena dulu ketika hidup di dunia punya waktu kosong tidak digunakan untuk zikir kepada Allah. Enggak kau berzikir. Diterus-teruskan nonton TV-nya, diterus-teruskan dia jagongannya, diterus-teruskan dia main kartunya, nggak digunakan untuk berzikir. Sekalipun masuk surga nyesel. Kenapa? Temannya ada di atas, kumpul dengan orang-orang istimewa, dia menjadi orang bawahan ada di surga. Kalau sampean di dunia menjadi orang bawahan, dengan berusaha bisa naik pangkatnya ke atas. Tapi kalau ada di surga, nggak iso wis, tetep sak terusi ono di insor sampean. Hati-hati. Apa sih fungsinya kita menjaga sholat qobliyah dan ba'diyah itu untuk apa? Perhatikan baik-baik. Qobliyah itu pemanasan sebelum melaksanakan wajib. Pemanasan sebelum melaksanakan wajib. Kita latihan dulu sebelum melaksanakan wajib, latihan khusyuknya mantapkan di qobliyah. Persiapannya, tadabbur maknanya, mengerti arti bacaan dan zikirnya, dilatih di qobliyah. Sehingga ketika memasuki sholat wajibnya, intinya kita udah siap. Ibarat orang seperti sebelum main sepak bola mencolot-mencolot di mik. Latihan. Ketika bermain, udah siap tanding. Sebelum melaksanakan yang wajib, dilatih dengan qobliyah. Ketika masuk wajib, udah siap. Ba'diyah tujuannya adalah untuk menambal sulam kekurangan yang wajib. Kita yang wajib, ada yang kurang tadi, khusyuknya di ruku, ditembel sama ba'diyahnya. Nyulam, nembel, ibarat rumah. Setelah dibangun, dipelur semuanya, diteliti. Ini bendangannya kurang bagus, dibetulkan. Ini
kurang persis timbangannya, dibetulkan. Ba'diyah itu fungsinya untuk menyulam kekurangan, qobliyah adalah untuk pemanasan, persiapan sebelum masuk yang wajib. Yang kedua, untuk supaya mendapatkan kecintaan Allah, karena Allah itu paling cinta kepada hambanya yang terus bersemangat ibadah. Nggak cukup dengan yang wajib, kekurangan ibadah. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdhala mimma aftaradtuhu alaih. Kata hadits di dalam hadits qudsi diterangkan, tidak ada seorang hambaku yang mendekatkan diri kepada aku lebih utama daripada melaksanakan yang wajib. Melaksanakan yang wajib. Udah dilakukan yang wajib, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Terus itu hamba nggak cukup melaksanakan yang wajib, kepingin tambah dekat, kepingin tambah ibadahnya dengan yang sunnah-sunnah dilazimi. Kalau udah begitu, wajib diteruskan sunnah hatta uhibbah, sampai aku Allah cinta sama dia. Kalau udah cinta sama Allah, diangkat jadi wali Allah. Lah kalau udah dicintai oleh Allah, kalau minta ya dikasih, sama dengan kita kalau cinta sama istri kita. Dibelikan kalung, dibelikan anting-anting, dibelikan cincin, dibelikan baju baru. Allah juga begitu. Jika cinta kepada hambanya, dikasih wilayah, diangkat pangkatnya, dimasukkan surga, diharumkan namanya. Kenapa Allah cinta kepada dia? Cara untuk mendapatkan cinta Allah bagaimana? Lazimi yang wajib, tingkatkan dengan yang sunnah. Begitu. Enggak asal ngawur. Jadi wali Allah enggak mau ibadah. Itu kelas TK. Wali enggak perlu sholat. Goblok dia. Lihat ini hadis. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah, lakukan yang wajib. Puasa Ramadan. Melaksanakan puasa Ramadan enggak cukup, kepingin lebih pahalanya. Puasa Syawal, puasa Asyuril Hurum, Senin, Kamis. Melaksanakan salat 5 waktu dan Jumat. Enggak cukup, ditingkatkan qobliyah, ba'diyah, duha, witir dan seterusnya. Baru dicintai oleh Allah. Enggak pernah ibadah ngaku jadi wali dicintai oleh Allah, orang aja enggak cinta, apalagi Allah. Binatang aja benci, apalagi Allah. Karena itu hati-hati, ojo ngaku-ngaku wali kalau enggak banyak ibadah kepada Allah. Yang ibadahnya banyak aja belum tentu jadi wali, yang malas jadi wali, model. Ini kadang-kadang ini sok hakikat, akhirnya jadi orang mesakat. Jadi waktunya sholat qobliyah, dengarkan baik-baik. Sholat qobliyah itu awal masuk waktunya dengan masuknya waktu sholat. Qobliyatus subuh itu atau rakaatil subuh dan rakaatil fajr itu kapan sih waktunya boleh melaksanakan? Setelah masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai keluarnya waktu subuh. Demikian juga qobliyatud duhur, setelah masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai keluarnya waktu duhur. Lah kalau saya sudah sholat duhur tapi belum sholat qobliyah, bagaimana? Lakukan setelah sholat duhur. Setelah sholat subuh bagaimana? Lakukan setelah sholat subuh, enggak apa-apa. Setelah sholat asar, qobliyatul asar, lakukan setelah sholat asar, enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu belum keluar, masih waktunya qobliyah.
apakah itu godok? Bukan godok, ada. Yang dikatakan godok kalau udah keluar waktu. Tapi ini belum keluar waktu. Jadi gobliyah, sholat gobliyah itu tepatnya dilakukan sebelum melaksanakan yang wajib. Tapi kalau seandainya dilakukan setelah melaksanakan yang wajib, tetap itu adalah sunnah. Sebelum keluarnya waktu yang wajib, waktu sholat wajib. Cuma untuk setelah sholat subuh dan sholat asar lebih afdol dilakukan sebelum melaksanakan sholat asar, karena ada khilaf di antara ulama. Begitu ya, madhab Abu Hanifah kalau nggak salah mutlak itu waktu yang dilarang melaksanakan sholat kecuali yang wajib setelah sholat subuh dan sholat asar, sekalipun ada di haram. Ya. Ba'diyah kapan waktunya? Setelah melaksanakan yang wajib. Sholat ba'diyah itu waktunya setelah melaksanakan yang wajib. Sampai kapan? Sampai keluar waktu sholat. Setelah sholat zuhur berarti waktunya melaksanakan ba'diyatul zuhur sampai setelah keluarnya waktu zuhur, dan yang lainnya juga begitu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dianggap kalau sunnah itu enteng ditinggalkan eman. Begini, sunnah kan tadi ada dua, ada muakkad, ada yang tidak muakkad. Yang wajib itu ibarat anggota badan, organ tubuh yang vital. Kita punya kepala, tanpa kepala mati. Kita punya jantung, tanpa jantung mati. Kita punya paru-paru, tanpa paru-paru mati. Alat vital. Sholat juga begitu. Yang wajib-wajib ibarat itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jum'ah, itu adalah kewajiban yang vital. Tanpa itu bahaya imannya, bisa mati. Sunnah yang muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, itu ibarat kebutuhan. Kita ada kepala, ada jantung, ada paru-paru, nggak ada kaki, nggak sempurna. Kenapa? Kaki diperlukan untuk berjalan. Nggak punya tangan, nggak sempurna hidupnya. Tapi masih hidup. Kehidupannya nggak sempurna. Nggak punya mata, nggak sempurna. Nggak punya telinga, nggak sempurna. Bisu, nggak sempurna. Cacat. Begitu juga kita jaga yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu dijaga, Jum'ah dijaga. Tapi nggak sunnah, nggak melaksanakan yang sunnah, cacat. Seperti orang nggak punya kaki, nggak punya mata, hidup nggak apa-apa sih. Islam dengan melaksanakan wajib hidup, tapi hidupnya nggak sempurna karena nggak didukung dengan yang sunnah. Paham ya? Sunnah yang tidak muakkadah ibarat anggota badan yang menghiasi kita. Punya tangan, tapi nggak punya jari-jari. Punya kaki, tapi kakinya nggak ada jari-jarinya. Wah, nggak beres ini. Punya mata, tapi nggak ada alisnya. Hah? Sama dengan kita, sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, tapi yang muakkad aja. Yang tidak muakkad nggak dilakukan. Oh, nggak cantik, nggak tampan. Ibarat orang udah sempurna badannya, tangannya ada, kakinya ada, cuma
jari-jarinya 2, cuma matanya nggak ada alis. Sampean mau nggak kawin perempuan yang matanya nggak ada alisnya? Putih, mancung, bibirnya merah tapi nggak punya alis, rambutnya gundul, buta. Sama dengan itu. Orang yang menjaga yang wajib, yang sunnah, tapi tidak menjaga yang sunnah, bukan muakkad, itu sama dengan orang yang nggak punya rambut botak. Penampilan nggak tampan. Karena itu berarti apapun yang dilakukan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, itu kebutuhan bagi iman kita. Itu kebutuhan bagi roh kita. Jangan ditinggalkan kalau bisa. Usahakan untuk sempurna tampilnya nanti di hari kiamat. Berbeda nanti orang yang melaksanakan sunnah dengan sempurna dengan yang tidak, berbeda nanti dari kiamat. Ketok ganteng-ganteng yang sempurna. Yang nggak sempurna, ketok agak miring-miring. Orang sungi ini ada nanti yang ganteng, ada yang cantik nanti dia mahsyar. Itu bergantung amalnya. Sing amale titik, welek-elek. Kalau kafir, hitam pekat mukanya, nggak ada cahaya sama sekali. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nanti di hari kiamat itu wajah akan menjadi putih dan wajah akan menjadi hitam. Tapi putihnya wajah di hari kiamat itu bergantung iman masing-masing. Hitamnya wajah karena tidak ada iman. Semakin sempurna imannya, semakin terang benderang wajahnya. Semakin sedikit amalnya, semakin redup dan akan menjadi semakin hitam wajahnya. Nah itulah kepingin ganteng di kiamat. Ayo kita perbanyak amal kita. Sholat khususnya kita pertingkatkan. Masa kita ini sudah tua-tua seperti begini sih, pancet sholatnya seperti anak kecil 5 waktu dok. Itu kan wajib, anak-anak kita wajib. Sing umur 15 itu wajib, yang sudah balik wajib. Masa bapak bodoh isini-sini hai sampean. Oh bapaknya tambahi sholat duha. Oh bapaknya ditambahi qobliyah ba'diyah. Oh bapaknya tambahi sholat witir. Anaknya di bawah daripada bapaknya. Bagus. Anaknya ahli sholat duha, bapak nggak tahu sholat duha, sholat yang wajib itu pun cepet-cepetan. Inilah bapak yang tidak bagus, nggak bisa menjadi contoh. Disinilah bersaing itu di dalam amal yang soleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mudah-mudahan insyaallah semangat ibadah ada. Ya, hati-hati. Kalau sudah kita dipancing, ya inilah pahalanya demikian-demikian, nggak tertarik. Ini sudah berarti hatinya kita yang sudah berat sudah. Ya, jangan sampai demikian. Kalau udah diterangkan oleh Nabi, kita sambut dengan semangat dan kita niatkan pulang dari majelis ini yang sunnah-sunnah tadi itu kita jaga sehingga manfaat ilmunya akan menjadi berkah dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya nantinya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.